Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berisikan unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu praktek coaching dengan alur Tirta. Di sini saya berkelompok dengan Ibu Mami Sugiyarti dan saya sendiri, Atik Sulistiani. Coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Tujuan dari proses coaching yaitu menuntut coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Hubungan antara coach dan coachee memiliki kedudukan yang setara atau sebagai mitra, sehingga coachee sendiri yang mengambil keputusan atas permasalahan yang dihadapinya. Kompetensi inti coaching diantaranya yang pertama kehadiran penuh. Coach hadir utuh bagi coachee-nya. Yang kedua mendengarkan aktif, yaitu coach lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Sedangkan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, di mana seorang coach mengajukan pertanyaan untuk menstimulasi pemikiran dari coachee. Dalam kegiatan coaching, antara coach dan coachee menggunakan alur percakapan Tirta yang merupakan akronim dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan T. merupakan tanggung jawab. Berikut praktek coaching dengan alur percakapan Tirta, di mana Bu Mami Sugiyarti sebagai coach, sedangkan saya, Atik Sulistiani, sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Mami, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Atik, alhamdulillah sehat, baik. Bu Atik bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu Mami. Ini ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bu Mami. Apakah Ibu punya waktu sebentar? Alhamdulillah Bu Atik, ini sudah tidak ada kegiatan, saya sudah longgar. Ada apa Bu Atik? Silahkan kalau mau bercerita. Inggih Bu Mami, ini saya itu ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan jenengan. Apakah kiranya Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya, nggih? Alhamdulillah, dengan senang hati, dengan tangan terbuka, dengan full senyum, saya bersedia sekali. Silahkan Bu Atik, kalau punya masalah bisa dibincang-bincang dengan saya Bu Atik. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing gitu ya Bu Atik ya. Inggih Bu Mami, inggih. Terima kasih ya Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Gini Bu Mami, saya itu punya permasalahan di kelas saya dengan murid-murid saya Bu Mami. Iya, tentang apa Bu Atik? Terus nanti setelah kita bincang-bincang ini Bu Atik, sebelumnya apa yang diharapkan oleh Bu Atik? Setelah berbincang-bincang dengan panjenengan itu, saya itu menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi seperti itu Bu Mami. Permasalahan saya itu gini Bu Mami, anak-anak itu di dalam kelas, nggih mboten semuanya sih, ada beberapa anak itu mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran yang saya sampaikan, seperti itu Bu Mami. Berarti
ada anak-anak yang mengalami permasalahan itu Bu Ati ya. Kira-kira kalau boleh tahu Bu Ati permasalahannya tentang Inggih. apa Bu Ati itu di kelas penjenengan? Ini Bu Mami, itu setiap Iya. sesudah saya mengajukan pertanyaan kepada anak itu, permasalahannya itu ada anak itu ya yang menjawab, saya belum sarapan Bu, terus ada yang menjawab, saya ngantuk Bu gitu. Tapi kalau saya lihat itu saya berbicara, loh kamu kok ngantuk kenapa? Tadi malam main HP Bu, seperti itu. Terus ada juga itu yang saya tanyakan, memang mereka itu pemahamannya agak lambat, seperti itu Bu Mami. Oh, berarti permasalahannya itu tidak sarapan ya Bu ya. Terus ngantuk karena terlalu lama main HP ya Bu ya. Terus ada anak yang juga tidak seberapa bisa menyerap pembelajaran itu ya Bu Ati ya. Terus Bu Mami, dengan seperti permasalahan itu Bu Ati ya, seberapa besar harapan terhadap murid tersebut untuk menerima pembelajaran yang Ibu lakukan dengan adanya permasalahan sebenarnya itu saya tidak muluk-muluk Bu Mami, cuman gini loh, agar setidaknya itu anak-anak setelah menerima pembelajaran dari saya itu, kalau saya mengajukan pertanyaan itu, anak itu tidak mawon terus namun geleng ngoten Bu Mami, lek mboten ngoten ki sikut-sikutan kalih koncone ngoten Bu Mami. Cuman pengen saya itu mereka itu ki mau, tidak hanya dia mau menjawab pertanyaan yang saya ajukan, kan nanti ki kula ki malah bingung. Nopo penjelasan saya itu ki sudah mereka pahami atau belum? Kalau hanya diam saja kan saya juga tidak tahu seperti itu. Oh, jadi ketika memberikan pertanyaan itu murid Ibu cuma geleng-geleng gitu Bu ya, tidak mau menjawab pertanyaannya. Ada yang menjawab itu 1 atau 2 anak, ngoten Bu Mami. Tapi yang hanya itu saja, seperti itu. Setelah mengetahui hal seperti itu Bu Ati, terus kira-kira langkah penjenengan itu menopo Bu Ati untuk mengatasi anak tersebut? Kira-kira nggih Bu, saya tuh mempunyai rencana seperti ini Bu Mami. Untuk anak yang tadi katanya itu tidak sarapan, itu mungkin akan saya sampaikan kepada mereka untuk sarapan, karena dengan perut yang sedikit terisi itu nanti bisa menambah fokus dari anak untuk belajar, seperti itu. Sedangkan untuk yang bermain HP itu janganlah terlalu boleh main HP, tapi harus tahu waktunya. Kalau terlalu larut malam, nanti selain datang ke sekolah itu juga terlambat, nanti juga di sekolah itu ngantuk, jadi tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik, seperti itu. Selain itu juga mungkin nanti saya juga akan berkoordinasi dengan wali murid Bu yang lebih instan untuk membuat kesepakatan dalam memantau kegiatan anaknya di rumah. Terus yang untuk yang anak yang pemahamannya kurang, nanti akan saya berikan bimbingan tambahan, seperti itu. Nggih, luar biasa Bu Ati, itu bagus loh rencana penjenengan. Terus untuk tadi ya, yang kalau murid mengingatkan murid ketika mau sekolah harus sarapan, terus kolaborasi atau koordinasi dengan orang tua biar terjadi kesepakatan gitu berarti ya, untuk memantau kegiatan dari
dari anak-anak mereka, kemudian yang mungkin yang lambat dalam penyerapan belajar juga kita penjelasan tadi ngasih bimbingan ya Bu Ati ya. Terus bimbingannya Inggih, itu Bu Mami. menurut Ibu bimbingan seperti apa Bu yang penjenengan berikan ke anak yang lambat dalam penyerapan pembelajaran tadi? Nanti saya akan memberikan bimbingan berupa latihan atau kegiatan seperti jam pelajaran tambahan seperti itu, Bu Mami. Oh, begitu ya Bu Ati. Terus menurut Ibu kapan dilaksanakan bimbingan itu, Ibu? Menurut Bu Ati? Menurut saya ya secepatnya saya akan melakukan bimbingan itu, Bu. Dan mungkin waktunya itu setelah selesai jam pembelajaran. Kita kan selesai pembelajaran itu jam 12:30. Nanti anak pulang dulu jam 1 itu kembali ke sekolah. Kira-kiranya nanti selesai sampai jam 2, tidak terlalu lama, Bu. Kadang anak itu kalau terlalu lama juga kasihan, mungkin dia akan jenuh seperti itu, malah tidak masuk nanti pembelajarannya seperti itu. Tinggi. Bagus sekali Bu Ati, itu luar biasa dan idenya sangat bagus sekali. Setelah penjenengan mengadakan itu, merencanakan itu ya Bu Ati, komitmen penjenengan terus Bu Ati dengan rencana penyelesaian permasalahan itu. Saya akan konsisten, Bu, dengan yang akan saya lakukan. Terus nanti sampai mereka terlihat perubahannya seperti itu, Bu. Yang penting saya sudah melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan yang terbaik yang sebisa saya lakukan seperti itu. Berarti penjenengan telatos gitu, telaten, sabar gitu ya. Luar biasa Bu Ati. Ya memang seperti itu ya Bu ya. Komitmen penjenengan juga sudah bagus. Terus ini Bu Ati, kira-kira yang bisa membantu penjenengan untuk melaksanakan komitmen penjenengan menika sinten Bu Ati? Tentu saja kepala sekolah, Bu, dan saya akan meminta bantuan dengan teman sejawat. Mungkin kalau saya itu lupa atau ada sedikit, kan manusiawi Bu, kadang niku kan semangat kita kan naik turun. Nah, nanti teman sejawat itu bisa mengingatkan saya. Selain itu juga saya berkolaborasi dengan wali murid seperti itu. Berarti saling mengingatkan ya Bu ya dengan teman sejawat itu ya. Ya bagus Bu Ati. Terus untuk ini Bu Ati, setelah itu rencana tadi sudah, komitmen sudah, terus tindak lanjut penjenengan Bu Ati, yang penjenengan lakukan ke depan itu apa Bu? Menjalin komunikasi dengan wali murid Bu, agar menjaga komitmen itu, agar bersama-sama memberikan bimbingan, sama-sama memantau kalau keadaan anaknya di rumah. Bagus sekali Bu Ati, saling berkolaborasi. Oke, berarti kolaborasi ya Bu Ati ya, untuk memantau daripada kegiatan anak-anak baik dari sekolah maupun di rumah nih Bu Ati nggih. Nggih Bu Mami. Nggih, luar biasa Bu Ati. Kemudian Bu Ati, setelah kita bincang-bincang ini dari tadi itu, bagaimana Bu Ati perasaan Ibu setelah kita bincang-bincang ini? Saya sedikit lega Bu, tapi nggih sadherenge niku nggih wonten unek-unek ngoten, kados di kepala itu banyak ngoten, berat sekali. Tapi setelah berbincang-bincang dengan Bu Mami niku ki napa sakit sedikit, napa mboten sedikit nggih sudah banyak. Menurut saya itu saya mendapat pencerahan apa yang akan saya lakukan, dan nggih terasa ringan ya Bu ya. Nggih Bu. Terus semakin kuat untuk melaksanakan rencana penjenengan ya Bu Ati ya.
Inggih Bu Mami, ngoten. Ya, Merasa alhamdulillah. lebih terbantu, merasa lebih ringan ngoten loh. Permasalahan saya itu pemane yang saya pikiran itu kados abu, ngoten aku sangat Nggih, Pak nggih nggih. saged teratasi lega ngoten Bu Mami. Ya, alhamdulillah. Tetap semangat nggih Bu Ati nggih. Luar biasa, tetap semangat untuk membimbing putra-putri panjenengan nggih Bu nggih. Inggih Bu. Nggih. Baiklah Bu Ati, kira-kira apa ada hal lain yang perlu kita bicarakan Bu Ati? Saya kira sudah cukup Bu Mami. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali sama Bu Mami sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan curhatan saya seperti itu. Matur nuwun sangat Bu Mami. Sami Bu Ati, lain waktu kita sambung lagi ya Bu Ati ya. Kita curhat-curhat Inggih lagi. Bu Mami, inggih. Inggih Biar Bu. terasa ingat Bu Tetap Ati. jangan bosan-bosan nggih Bu. Kalau minta bantuan, kalau minta bantuan nggih. Nggih, tetap semangat ya Bu Ati ya. Tetap semangat nggih. Sama-sama semangat Bun. Nggih, alhamdulillah itu aja Bu Ati. Badhe kondur niki jenengan. Inggih niki sampun cekap. Alhamdulillah. Di lain waktu ya Bu Ati nggih. Inggih Bun. Sip. Matur nuwun sangat ya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Untuk kasus 2, praktek coaching dengan alur percakapan Tirta, di mana saya, Ati Sulistiani sebagai coach, sedangkan Bu Mami Sugiyarti sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Mami. Pripun? Waalaikumsalam. Pripun kabarnya Bu Mami? Alhamdulillah saya Bu Ati. Panjenengan terus pundi Bu Ati? Alhamdulillah saya juga sehat Bun. Tadi maaf baru menerima WA jenengan. Kata sih kalau mau badhe matur ngoten. Mungkin ada yang mau disampaikan? Nggih, curhat-curhat nggih Bu Ati nggih. Mohon maaf ganggu waktu panjenengan. Repot napa mboten Bu? Inggih mboten Bun, monggo lek badhe curhat menapa niki wau. Niki lho Bu Ati, kula niki kan nggih pemula untuk untuk presentasi di depan audien nggih Bu Ati. Saya kan awal ini ya. Saya itu Bu Ati kok merasa tidak pede gitu loh Bu, saya itu. Gimana Bu cara mengatasinya supaya pede saya itu biar tumbuh itu Bu Ati? Nggih. Ngoten nggih Bu. Untuk meningkatkan kemampuan presentasi panjenengan nggih. Nggih Bu, itu merasa beban gitu Bu, nggak pede gitu loh Bu, gimana Bu? Terus menurut jenengan Bu Mami, indikatore ukurane jenengan menika keberhasilan dalam presentasi itu nopo Bu Mami? Untuk tingkat keberhasilan itu ini Bu Ati, saya itu membuat audiens saya itu fokus terhadap materi yang saya sampaikan. Kemudian saya merasa percaya diri di depan audiens, saya merasa enjoy di depan audiens, terus bahan tayang saya itu menarik Bu bagi audiens, sehingga ini membuat audiens itu terkesan Bu, membuat audiens itu merasa tertarik lah untuk mengikuti apa materi yang saya berikan pada saat saya presentasi Bu Ati. Itu ukuran keberhasilan dari permasalahan saya itu Bu Ati. Oh iya, yang menjadi tambahan Bu Ati itu perbendaraan kalimat saya atau kata-kata saya itu sistematik gitu Bu. Jadi didengar itu enak gitu Bu Ati. Noten.
Oh, nggih Bu Mami, berarti salah satu indikatornya itu berarti keberhasilan dalam biar Bu Mami merasa percaya diri, ngoten nggih? Inggih Bu Ati, terus nanti audiennya kan senang, fokus gitu terhadap materi yang saya berikan itu loh Bu Ati. Nah, kira-kira menurut jenengan yang membuat jenengan itu kurang percaya diri dalam presentasi niku apa? Itu loh Bu Ati, ketika saya presentasi itu ya Bu Ati, tiba-tiba itu macet di tengah jalan Bu. Padahal di sini itu sebenarnya sudah tertata berbendaraan kalimat, kata itu sudah ada Bu Ati. Tapi tak tahu entah dibawa angin kemana ya, tiba-tiba itu hilang Bu Ati. Ngeblank Saya ngoten kan nggih. blank gitu, betul Bu Ati, blank. Saya kan gugup ya Bu Ati. Aduh, apa ya yang harus saya sampaikan? Itu Bu yang bikin saya itu tidak kurang percaya diri gitu loh Bu Ati. Jadi kan saya tertekan nggih Bu nggih. Tertekan untuk apa itu nanti audiens saya tidak terkesan ya, terus akhirnya kan audiens saya kan tidak fokus Bu untuk mengikuti materi yang saya sampaikan itu Bu Ati. Noten yang membuat saya itu kurang percaya diri. Nggih. Sebenarnya sih menurut saya niku lumrah mawon Bu. Semua orang pasti merasakan seperti itu kalau sebagai pemula. Saya pun juga seperti itu. Nonton loh, kalau sebagai pemula pasti akan merasakan nervous ataupun grogi. Apa yang sudah ada di kepala itu malah hilang kan nonton. Terus kalau seperti itu yang Bu Mami rasakan, bagaimana Bu Mami untuk menghadapinya kejadian seperti itu? Apa yang Bu Mami lakukan? Pada waktu itu saya gini Bu Ati, saya mencairkan suasana. Saya kan saya itu kekuatan, maksudnya saya itu kan kalau komunikasi dengan audien, insya Allah saya itu masih bisa ya Bu Ati ya, saya mencairkan suasana. Tapi Bu Ati, kadang-kadang kata-kata yang keluar atau kalimat yang keluar itu melenceng dari materi itu loh Bu Ati, kadang-kadang seperti itu. Kalau kolaborasi dengan audien, insya Allah saya mampu. Ya itu tadi Bu Ati, jadinya kalau melenceng kan gimana ya Bu Ati ya, audien kan ya pikirannya loh kok melenceng dari materi kan gitu ya Bu Ati ya. Jadi saya semakin tidak pede gitu loh Bu Ati. Aduh kok gini ya, oh no gitu loh Bu Ati. Jadi begitu itu Bu Ati. Nggih. Berarti panjenengan itu dalam melakukan komunikasi dengan orang lain itu mungkin tidak ada masalah. Terus yang menjadi hambatan yang panjenengan rasakan, kok masih merasakan kurang percaya diri itu seperti apa? Ya itu tadi Bu Ati yang saya bilang tadi loh Bu Ati, kalimat, kosakata yang keluar kalau sudah blank itu kan ya apa ya Bu Ati ya, apa ya, kan melenceng gitu loh Bu Ati. Kadang-kadang kan sekeluarnya kata-kata kalimat yang saya itu yang penting bisa mencairkan suasana supaya hati saya itu tertata, tidak gugup gitu berarti, tidak down, terus saya tidak merasa tertekan kan ngoten Bu Ati. Jadi hal ini kan bisa mempengaruhi ketertarikan audien terhadap materi yang saya paparkan itu loh Bu Ati, itu hambatan saya ataupun seperti itu Bu Ati. Berarti perbendaharaan kata nggih Bu, panjenengan yang kurang nonton nggih. Kalian mungkin penampilan yang kurang menarik mungkin seperti itu nggih. Nah, kalau jenengan sudah mengetahui permasalahan panjenengan wonten menika, terus apa yang jenengan rencanakan untuk mengatasi hal tersebut?
Rencana saya itu yang seperti yang tadi saya bilang ya, berarti yang satu itu ya istilahnya ya rodok macak titik lah Bu, wis macak tapi rodok macak titik ngono ya Bu ya, supaya supaya itu kan juga Nggih. itu kan juga menunjang kepercayaan diri ya Bu ya, iya kan? Terus yang Nggih, kedua ini nggih. berarti saya menambah waktu untuk mempersiapkan atau memperdalam materi yang akan saya ini paparkan itu berarti. Jadi saya lebih belajar lagi atau memperdalam lagi tentang materi yang akan saya paparkan. Kemudian yang tiga tentang ini berarti bahan tayangnya. Saya ingin bahan tayangnya ini kita buat lebih menarik lagi berarti. Itu loh Bu, mungkin yang melalui aplikasi Canva, apa itu berarti? Valimor nggih. Valimor nggih. Nggih berarti. Filmora Bu, nggih. Napa Filmora? Ya. Oh, Filmora. Aduh, Palmiro. Filmora berarti betul itu loh aplikasi itu loh Bu. Kan itu menarik ya berarti ya. Inggih Bun, memang menarik niku. Rencana jenengan Ya, itu itu berarti jenengan ngeten, sangat bagus sekali. Terus dari Bu rencana tersebut yang menjadi prioritasnya Bu Mami itu apa? Kan tadi ada yang dengan sedikit merubah penampilan kan seperti itu. Terus ada pembedaharaan kata, nggih. Yang menjadi prioritasnya Bu Mami, Anten, apa? Yang ya sebenarnya semua itu penting ya Bu Ati, tapi yang lebih dulu saya lakukan nanti Bu Ati, saya pengen membuat ini bahan apa Bu, bahan tayang tadi yang menarik, yang tadi Ibu bilang tadi loh Bu, kita bikin dengan aplikasi Canva atau Filmora ya Bu Ati ya. Filmora, itu yang saya dahulukan itu Bu Ati. Itu ngeten nggih, ngoten kula. Supaya menarik memang bagus. Inggih Bu Mami, memang menurut saya itu bagus sekali karena kan sekarang dunia itu kan lebih maju. Mungkin lebih tertarik lagi dengan penayangan yang lebih menarik dengan aplikasi tadi, salah satunya Canva. Sekarang kan banyak sekali tuh Bu Mami aplikasi-aplikasi itu, ngoten. Terus strategi apa yang panjenengan lakukan untuk mewujudkan rencana panjenengan tadi? Strategi saya ini Bu Ati, saya menjalin kerjasama dengan operator SD Bu Ati, karena kebetulan itu saya itu kan lembaga saya kan satu halaman dengan SD yang mungkin yang kalau saya mungkin kalau operator SD niku lebih punya ilmu ya tentang aplikasi Canva, Filmora itu ya Bu Ati ya. Jadi saya nanti kolaborasi atau belajar bersama dengan operator SD. Kemudian yang kedua saya ini Bu Ati menjalin kolaborasi dengan teman sejawat Bu Ati untuk berlatih ini tadi Bu, presentasi untuk mempresentasikan materi-materi sehingga saya nanti ini bisa menambah perbendaharaan ilmu saya atau menambah rasa percaya diri saya Bu Ati. Ngoten. Strategi saya seperti itu. Bagus sekali Bu. Strategi jenengan menika. Kemudian maaf satu lagi itu penguasaan materi yang lebih mendalam. Itu yang nanti saya lakukan. Jadi saya perlu membaca materi, mempersiapkan materi itu dengan waktu yang cukup untuk presentasi. Ngoten Bu Ati. Maaf, nggih. Nggih Bun. Jan saestu. Bagus sekali panjenengan niku strategi nipun. Ngoten. Terus untuk menjaga komitmen dari strategi panjenengan menika, apa yang panjenengan lakukan? Untuk menjaga komitmen itu, saya Bu Ati,
melaksanakannya ya terus-menerus, berkelanjutan, konsisten, terus tidak boleh putus asa berarti kalau mengalami satu kegagalan, mungkin kegagalan yang pertama itu saya tidak boleh putus asa, Bu. Saya harus berlatih dan berlatih dengan teman sejawat saya. Kalau memang dari lembaga itu ada saya di lembaga, kalau tidak ada saya ambilkan dari lembaga lain, ngoten berarti pokoknya saya tidak boleh putus asa, Bu. Dan ini saya lakukan secara konsisten dan berkelanjutan, ngoten berarti. Oh nggih. Dan luar biasa Bun, semangatin jenengan, pokoknya jenengan tetap semangat. Ngoten nggih. Terima kasih. Pokoknya mboten usah menga-mengo, pokoknya lurus lek niate lurus niku pokoknya mengke wonten dalane ngoten. Amin, alhamdulillah. Siapa nggih? Siapa dan apa yang dapat membantu untuk melaksanakan rencana aksi panjenengan menika? Alhamdulillah berarti setelah saya melakukan kolaborasi ini yang membantu itu tadi berarti operator SD yang baik hati, mau membagi ilmu dengan saya, kemudian teman sejawat saya juga yang begitu semangatnya untuk berlatih bersama Bu Ati, untuk berlatih presentasi di depan, kepala sekolah saya juga begitu antusias untuk memberikan support, itu berarti itu apa istilahnya yang saya yang bisa membantu saya Bu Ati itu. Jadi nanti kalau dengan operator SD kan ilmu saya tentang aplikasi kan bertambah Bu Ati ya. Gitu. Saya tidak malu kok Bu untuk bertanya dengan operator SD karena usia saya ya ini ya Bu Ati, jadi mungkin perlu ini agak ya sabar lah. Tapi alhamdulillah Bu Ati, operator SD itu sabar sekali untuk membimbing saya bagaimana cara menggunakan aplikasi Canva dan atau Filmora tadi Bu Ati. Nggih. Kula ajungi jempol Bun, semangatin jenengan pokoknya jan ngeten, mboten ngeten, tapi ngeten dua. Terima kasih Bu Ati. Berarti di sini panjenengan ingin lebih baik lagi untuk presentasinya agar lebih menarik ngoten nggih dengan aplikasi Canva atau aplikasi lainnya nggih ngoten. Terus misalnya kalau itu nanti rencana kapan akan Ibu laksanakan? Segera mungkin Bu Ati, karena ini kan banyak kegiatan ya Bu Ati ya. Kalau nanti tertumpuk-tumpuk kegiatan yang lain, pasti lupa Bu. Mumpung ini masih apa ya istilahnya belum kegiatan yang banyak, ditindih kegiatan yang banyak, saya sesegera mungkin akan melaksanakan rencana aksi saya itu Bu. Sudah saya calling kok Bu operator SD. Besok lusa ya, kita belajar bersama. Siap Bu Mami. Setelah itu nanti saya ngomong dengan teman sejawat, kepala sekolah saya untuk setelah pembelajaran berarti itu kita berlatih dalam presentasi di depan audiens supaya saya nanti lebih pede Bu. Kalau kita berlatih kan apa istilahnya pede kita kan jadi naik ya Bu ya. Ngoten berarti kula. Nggih. Memang kalau sudah ada niatan baik, selanjutnya niku memang ndak usah mboten usah ditunda-tunda nggih Bu Mami. Terus langsung laksanakan ngoten mawon, harus ditindaklanjuti seperti itu kan nggih. Iya, betul. Memang selanjutnya nggih. Selanjutnya tentang tindak lanjut apa yang panjenengan lakukan untuk kegiatan tadi? Kegiatan dengan operator tadi Bu Mami. Oh, tindak lanjutnya ya Bu Ati. Seperti yang saya sampaikan Bu Ati, tindak lanjut saya itu ya segera mungkin ini
komunikasi dengan operator SD untuk segera berlatih dalam ini berarti penggunaan aplikasi Canva, terus Filmora tadi, kemudian saya juga komunikasi yang intens dengan kepala sekolah saya, dengan teman sejawat, kapan kita nanti berlatih, terus nanti materi apa yang akan saya sampaikan itu saya perdalam Bu Ati. Terus saya belajar untuk ini Bu Ati mengemukakan kalimat yang sistematik supaya tidak belepotan Bu. Kadang-kadang sami serontolan ngoten niku Bu Ati. Nggih, belepotan akhirnya keluar kata-kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan materi, melenceng atau enggak Bu Ati. Kan audien jadi tidak fokus ya Bu ya. Jadi tidak terkesan. Ngoten Bu Ati. Nggih. Ngoten Bu Ati. Saya itu. Inggih Bu Mami, tadi kan dawuh jenengan panjenengan mambi langkah tetap berlatih dan berkolaborasi dengan operator maupun dengan teman sejawat nggih. Sehingga mungkin presentasi yang Ibu lakukan niku saged lebih lagi dari yang sebelumnya. Ngoten nggih. Lebih menarik ya Bu Ati ya, lebih terkesan ke audien, terus audien juga lebih fokus ya Bu ya ke materi kita, menarik, menyenangkan. Terus itu Bu Ati, saya lupa ya Bu Ati, di sela-sela itu loh Bu, di sela-sela kita pemberian materi itu ada ice breaking-nya Bu, saya tadi lupa strategi saya itu ya Bu. Jadi ada ice breaking-nya, terus ada Bu teknik stop. Ngoten nggih Bu nggih. Kan audien jadi senang Bu. Jadi lebih semangat untuk mengikuti materi kita, tidak ngantuk, tidak bosan gitu Bu. Gitu Bu. Inggih Bu Mami. Inggih. Inggih, malah bagus sekali Bu niku, malah ice breaking, wonten ice breaking-e, nonton niku ki malah nanti audien yang jenuh itu merasa fresh lagi kan ngoten. Nggih Bu, saya tuh lupa tadi mau ngomong ice breaking. Niku ngoten niku lho Bu Ati kula ki. Nggih. Kadang-kadang ini pelatihan band itu sering saya itu Mbak Bu Ati, sering terjadi ketika saya presentasi gitu loh Bu Ati. Makanya alhamdulillah nggih ice breaking Bu Ati. Betul. Atau teknik stop. Nggih. Inggih Bu Mami, wonten napa-napa. Wonten nggih. Sangat bagus sekali Bun niku. Nah, setelah Bu Mami sudah menyampaikan permasalahannya kepada saya, pripun apa yang Bu Mami rasakan? Alhamdulillah Bu Ati, kepala saya itu jadi ringan sekali. Plong rasanya hati ini. Beban-beban tentang masalah itu jadi lebih berkurang dan saya lebih semangat Bu Ati untuk berlatih, untuk menjalin hubungan baik dengan teman sejawat, dengan operator SD. Luar biasa Bu Ati, adem rasane, enjoy banget Bu. Nggih bincang-bincang kali panjenengan niku. Alhamdulillah loh saya bertemu kali panjenengan Bu Ati. Alhamdulillah luar biasa. Nggih, kula nggih alhamdulillah Bu Mami saged bertemu kali panjenengan ngoten. Alhamdulillah saged. Nggih, sama-sama saling sharing nggih Bu Mami, ngoten nggih. Terima kasih Bu Ati waktunya nggih Bu Ati nggih. Panjenengan di sela-sela kesibukannya. Kerso mirengne keluh kesah saya. Sami-sami. Ada lagi Bu Mami mungkin yang perlu disampaikan? Untuk sementara cukup Bu Ati. Besok kita sambung lagi ya Bu Ati ya. Inggih, sami-sami Bu Mami. Matur nuwun sangat nggih Bu Mami. Demikian tadi praktek coaching dengan alur percakapan Tirta. Terima kasih, semoga bermanfaat.